Selamat pagi Bapak dan Ibu Kader. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh edukasi teknik-teknik KAP yang dapat membantu proses wawancara kader pada pelaksanaan kunjungan rumah, khususnya untuk mendapatkan respon positif dari semua anggota keluarga. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu Kader ya. Ayo kita tonton bersama. Saat melakukan kunjungan rumah, kader menggunakan lembar checklist untuk melakukan pendataan anggota keluarga. Pertama, wawancara dengan setiap anggota keluarga. Kedua, melakukan pengamatan kondisi kesehatan anggota keluarga dan kondisi lingkungan rumah. Berikut teknik-teknik komunikasi yang bisa membangun hubungan agar kunjungan rumah berlangsung dengan menyenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa ini Bu Nur? Iya betul, ini Ibu Kader ya? Iya betul, kenalkan Bu, saya Mila dari Kader. Saya Bu Nyai dari Kader Posyandu juga. Ngomong-ngomong boleh ngobrol sebentar? Boleh, silakan masuk Bu. Terima kasih Bu Nur. Dalam percakapan ini, kader menggunakan nama saat perkenalan. Kita bisa melihat kader memberitahu orang yang dikunjungi siapa namanya agar mudah diingat. Gimana ngomong-ngomong kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dalam percakapan ini, kader memberikan gerakan yang nyaman. Perhatikan ekspresi kader. Kader tersenyum saat menanyakan kabar dan mengangguk mengerti saat tahu kabar ibu yang dikunjungi. Ibu itu putra ibu menjadi tentara? Oh iya, itu putra pertama saya. Jadi tugasin di Sumatera. Bisa dong Bu cerita, anak saya yang bontot tuh si Andi pengen banget jadi tentara. Ceritain dong Bu. Waktu itu anak saya ikut daftar tentara. Setelah itu kan ada tes fisik ya. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah hebat ya Bu ya. Dalam percakapan barusan, kader melakukan teknik obrolan informal, yaitu mengajak lawan bicara mengobrol topik yang disukainya. Di sini, Bu Kader bertanya tentang pekerjaan sang anak. Oh ya Bu Nur, bapaknya ada, bisa kami ketemu Bu? Ada di belakang. Sebentar ya Bu, saya panggilkan. Pak, Bapak. Ada apa Bu? Selamat pagi Pak Andi, kenalkan saya Bu Kader. Kenalkan Bu Nyai dari Posyandu. Gimana Bu? Bapaknya sedang gak enak badan? Batuk-batuk sudah seminggu Bu, nggak sembuh-sembuh. Bandel nih Bu, Bapak juga tahu batuk, masih aja merokok. Pak Andi, kalau dikasih tahu sama istri, nurut ya. Loh, kok malah saya yang diajarin? Nah, kan Bapak batuk lagi deh tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah pulang Putri. Cantiknya. Ini siapa Bu? Ini anak saya nomor 2 Bu, Putri. Putri. Putri kelas berapa? Kelas 2 SMA, Bu. Gimana sekolahnya? Sekolahnya sih baik, Bu, tapi buat ngikutin pelajaran tuh saya agak sulit, sering lupa gitu. Nah, sepertinya Putri harus minum tablet tambah darah. Kenapa tuh, Bu, harus minum tablet tambah darah? Nah, gini, jadi tablet tambah darah itu mengandung zat besi dan asam folat. Zat besi itu untuk mencegah anemia, kemudian letih, lesu, dan asam folat itu bisa meningkatkan daya ingatan kita. Minumnya cuma 1 minggu sekali aja kok. Jadi kalau daya ingat kuat, prestasi juga jadi pintar, bisa meningkat. Oke deh Bu, nanti saya bakal minum 1 minggu sekali biar prestasi saya juga meningkat. Nah gitu dong, udah cantik, pintar lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Wah, kalau begitu bagus ya Bu, tablet tambah darah itu. Betul. Oke, kalau gitu silakan dilanjut. Ibu-ibu, saya akan masuk dulu ya. Iya Pak. Terima kasih. Saya izin pamit juga ya, Ibu. Iya, cantik. Dalam percakapan ini, kader mengobrol pada seseorang yang dicintai ibu tersebut, yang bisa membuat suasana lebih menyenangkan dan lebih antusias. Wah, Ibu, silakan diminum ya. Terima kasih Bu. terima kasih Bu Nur. Terima kasih banyak ya Bu Nur. Silakan diminum Bu. Terima
Terima kasih banyak Bu Nur. Minum ya. Oh ya Bu Nur, di sela-sela waktu luangnya Ibu Nur suka mengerjakan apa ya? Saya kalau lagi waktu luang itu saya suka ngerjain kerajinan rotan. Kalau sudah jadi, saya suka bagi ke tetangga yang baru lahiran. Wah, sama dong. Saya juga di rumah suka buat kerajinan rotan. Kapan-kapan boleh dong saya belajar sama Bu Nur. Boleh, biar aku ada temennya Bu. Aku ikut ya. Boleh. Ya. Dalam percakapan yang baru saja kita dengarkan, Ibu Kader bisa mencari persamaan dengan si ibu dan suasana kunjungan rumah menjadi lebih nyaman. Ternyata bener ya kata orang, warga di sini itu pada jago bikin kerajinan rotan. Iya, memang benar Bu. Berarti Bu Nur sendiri asli orang sini dong. Bukan, saya bukan asli orang sini. Saya asli Kabupaten Bandung. Cuman sudah lama di sini. Oh, sama dong. Saya juga dari Bandung. Cuman saya udah lama di sini, udah 20 tahun. Sama dong Bu. Dalam percakapan ini, Kader berhasil mencari simpul dengan si ibu. Jika kita perhatikan baik-baik, Ibu Kader dan ibu yang dikunjungi bukan merupakan orang asli dari tempat tinggal mereka, melainkan dari daerah kabupaten yang sama. Bu, kayaknya di luar mau gerimis, Bu. Turun hujan. Sebentar ya Bu, saya tinggal dulu mau Saya kecemburuan. bantu, Bu. Gak usah Bu, gak apa-apa. Bu, saya bantu, Bu ya. Hujan, ntar keburu basah. Bu, hujan Bu. Dalam percakapan ini, Ibu Kader memberikan pertolongan sederhana yang cepat dan dikerjakan secara bersama-sama, tetapi berkesan di hati si ibu. Ya, beginilah kerjaan sehari-hari, semuanya dikerjakan sendiri, masak, beres-beres. Kalau bapaknya mah terima beres aja. Ya namanya suami Bu. Tapi Ibu kalau masak apa aja Bu? Oh, saya macam-macam, ada ayam goreng, tempe goreng, tahu. Yang paling suka sih nasi goreng. Sedep banget tuh Bu. Nasi gorengnya nasi goreng apa? Kalau saya nasi goreng pakai sosis Wah itu toppingnya. kesukaan saya banget tuh Bu. Pasti enak banget tuh Bu. Iya enak, anak-anak paling suka Bu. Dalam percakapan ini, baru saja kita mendengarkan Ibu Kader dan ibu yang membahas tentang masakan yang disukainya. Ibu Kader di sini tidak membantah perkataan ibu itu dan mendengarkan dengan seksama. Oh iya Bu Nur, si Bungsu ada di rumah. Dari tadi nggak kelihatan. Udah kelas berapa sekarang? Ada di kamar, dia udah gede, udah SMP. Boleh dipanggil Bu? Boleh sebentar ya saya Iya. panggil. Iya. Nang. Salam sama Ibu. Ya. Rizky. Rizky asik di kamar. Lagi main HP. Main apa game ya? Iya main game. Gimana sekolahnya Nak? Lancar. Oh lancar, alhamdulillah ya. Setelah mendapat respon positif, kita lihat Ibu Kader dapat meminta wawancara anggota keluarga yang lain dan melanjutkan wawancara. Oh iya Bu, Bapak kan sedang batuk udah seminggu. Boleh nggak kami izin untuk berkeliling rumah ini untuk melihat mungkin aja ada hal-hal yang memicu batuknya Bapak itu. Boleh Bu, silakan. Izin ya Bu. Iya silakan Bu. Kemudian, kita juga lihat bagaimana Kader meminta izin untuk berkeliling rumah untuk mengetahui kondisi rumah. Terima kasih ya Bu, kami sudah diizinkan keliling untuk melihat keadaan rumah. Tapi maaf ya Bu, rumahnya berantakan. Oh iya Bu, karena Bapak batuknya udah seminggu lebih, sebaiknya Bapak segera berobat ke puskesmas ya Bu. Jangan lupa Bapak diantar sama keluarga. Kalau mau Ibu yang wajib mengantar Bapak supaya penyakitnya lebih terdeteksi. Karena pengobatan di puskesmas itu gratis loh. Setelah ketahuan pengobatan di puskesmas, nanti Bapak bisa dapat surat rujukan untuk pengobatan selanjutnya ke rumah sakit. Baik Bu, nanti saya akan bujuk Bapak untuk bawa ke puskesmas. Hebat banget ya Ibu, begitu perhatiannya. Semoga tidak ada apa-apa ya Bu ya. Amin. Nah Bu, kami rasa cukup kunjungan kami. Terima kasih untuk jamuannya, untuk penerimaan kami. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama, jangan kapok ya Bu main ke rumah Enggak. saya. Kita kan belum bikin nasi goreng. Iya, nanti kita bikin nasi goreng. Sekali kalian bikin rotan. Iya. betul ya. Terima kasih Bu. Jangan Iya, lupa sama-sama. ya. Salam sama Bapak. Ya, nanti saya sampaikan.
Makasih ya. Sama-sama Bu Nyai. Salam Bu Mila. sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bisa lihat dalam obrolan ini, kader memberitahu orang yang dikunjungi siapa namanya agar mudah diingat. Dan kader pun menyebut nama lawan bicara dalam obrolannya. Terima kasih. Kita lihat dan perhatikan ekspresi kader. Kader tersenyum saat menanyakan kabar dan mengangguk mengerti saat tahu kabar ibu yang dikunjungi. Oh iya, itu putra pertama saya. Jadi tugasin di Sumatera. Bisa dong Bu cerita anak saya yang waktu itu si Andi pengen banget. Percakapan barusan, kader melakukan teknik obrolan informal dengan menanyakan anak si ibu kerja di mana dan sebagai apa. Alhamdulillah hebat ya Bu ya. Bapaknya sedang gak enak badan. Batuk-batuk sudah seminggu, Bu, nggak sembuh-sembuh. Waalaikumsalam. Udah pulang. Percakapan ini menunjukkan mengobrol dan memberi perhatian pada seseorang yang dicintai ibu tersebut bisa membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan lebih antusias. Saya kalau lagi waktu luang itu saya suka ngerjain kerajinan rotan. Kalau sudah jadi, saya suka bagi ke tetangga yang baru lahiran. Dalam percakapan yang baru saja kita dengarkan, Ibu kader bisa mencari persamaan dengan si ibu dan suasana kunjungan rumah menjadi lebih nyaman. Bukan, saya bukan asal sini, saya asli Kabupaten Bandung. Jika kita memperhatikan baik-baik, ibu kader berhasil mencari pertalian atau simpul dengan ibu yang dikunjungi. Bila kita perhatikan dengan baik, ibu kader memberikan pertolongan sederhana yang cepat dan dikerjakan secara bersama-sama, tapi berkesan di hati si ibu. Saya macam-macam, ada ayam goreng, tempe goreng, tahu. Nah, baru saja kita mendengarkan percakapan kader dan ibu yang membahas tentang masakan yang disukainya. Ibu kader di sini tidak membantah perkataan ibu dan mendengarkan dengan seksama. Boleh sebentar ya, saya panggil. Setelah mendapat respon positif, kita lihat ibu kader dapat meminta wawancara anggota keluarga yang lain dan melanjutkan wawancara. Melihat mungkin aja ada hal-hal yang Kemudian, batuknya Bapak. kita juga lihat bagaimana kader meminta izin untuk berkeliling rumah untuk mengetahui resiko yang ada dalam rumah. Pengobatan selanjutnya ke rumah sakit. Baik Bu, nanti saya akan bujuk Bapak untuk bawa. Dan yang terakhir, kita bisa melihat ibu kader memberikan edukasi dan mendapatkan feedback dari si ibu. Bagaimana Bapak Ibu kader? Apakah sudah bisa kita ambil pelajaran dari percakapan teknik-teknik KAP untuk mendukung wawancara kader? Semoga apa yang kita pelajari pada materi ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam perjalanan seorang kader. Mari terus berusaha dan terus belajar. Terima kasih dan sukses selalu.